Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kemarin kita belajar mengenai transformasi, ada translasi, kemudian ada refleksi, ada rotasi dan dilatasi. Kemarin juga kita sempat membahas sedikit konsep mengenai komposisi transformasi. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas lanjutan dari komposisi transformasi. Oke. Nah, sebelum lanjut ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum masuk ke pembahasan materi lebih dalam nih, kita akan perhatikan dulu KD-nya atau kompetisi dasar. Sekadar mengingatkan saja karena dulu pernah dibahas. Yang pertama itu menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi dengan menggunakan matriks. Kemudian 4.5-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks transformasi geometri. Tadi ada translasi, refleksi, dilatasi, dan juga rotasi. Nah, untuk capaian pembelajaran hari ini itu apa? Ada yang pertama itu diharapkan memiliki pemahaman yang mendalam mengenai konsep komposisi transformasi, kemudian mampu menganalisis dan membandingkan komposisi transformasi dengan menggunakan matriks. Kemudian ada memiliki keterampilan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan materi matriks komposisi transformasi gitu. Nah, sebelum masuk materi yang lebih dalam mengenai konsep transformasi, ini yang lebih penting, yaitu mengenai operasi matriks. Ada perkalian, ada penjumlahan. Nah, yang pertama yang dibahas itu ada perkalian terlebih dahulu. Ingat, syarat sebuah matriks atau dua buah matriks bisa dikalikan itu jumlah kolom di matriks pertama harus sama dengan jumlah baris yang ada di matriks kedua. Di sini ordonya 2 kali 2 kebetulan dikalikan dengan ordo 2 kali 2. Jadi bisa itu. Untuk perkaliannya per elemen, baris kali kolom. Ingat aturannya baris kali kolom, barkom. Nah, berarti 3 kali 2 ditambahkan 1 kali 8. Kemudian ada 3 dikali negatif 1 tambah 1 kali 2. Begitupun berikutnya. Kemudian menghasilkan 6 tambah 8, negatif 3 tambah 2, 4 ditambah 16, negatif 4 tambah 16, tambah 2 tambah 4. Kemudian maka hasil akhir matriksnya, bentuk matriksnya itu ada 14, negatif 1, 12, sama 6. Nah, lanjut contoh berikutnya. Ini ada matriks 2 kali 2 ordonya dikalikan dengan 2 kali 1. Perkaliannya gimana? Sama aja, baris kali kolom. 3 kali 3 ditambahkan 1 kali 2. Kemudian untuk elemen lainnya negatif 2 kali 3 ditambahkan 2 kali 2. Hasilnya 11 kali negatif 2. Nah, kalau bentuknya kayak gini gimana? Ingat, jumlah kolom matriks pertama harus sama dengan jumlah baris matriks kedua. Sekarang ini ordonya adalah 2 kali 1. 2 kali 1, sedangkan ini adalah ordonya 2 kali 2. Nah, jika dilihat ini beda nih. Kolom ini baris dia beda, tidak sama dengan, maka bentuk kayak gini tidak bisa dikalikan gitu. Kemudian ada penjumlahan matriks. Kalau penjumlahan matriks itu bentuknya harus sama nih kayak gini. Jadi masing-masing elemen punya teman gitu. 3 sama 2, 1 sama negatif 1, negatif 2 sama 8, 2 sama 2 gitu. Untuk operasinya gimana? Ya tinggal dijumlahkan aja. Jadi 3 tambah 2, 1 dengan negatif 1, negatif 2 dengan 8, dan 2 dengan 2. Nah, hasilnya 5, 0, 4. Kemudian kalau kayak gini bisa nggak? Nggak bisa nih, soalnya di sini yang punya teman hanya 3 sama 3, negatif 2 sama 2 saja. 1 sama 2 dia nggak punya teman, atau di sininya nggak ada gitu, maka ini tidak bisa dijumlahkan gitu. Oke, review selanjutnya itu mengenai konsep komposisi transformasi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, sempat kita bahas sedikit. Jadi kan yang namanya transformasi itu suatu fungsi, dan fungsi itu bisa dikomposisikan gitu. Makanya di sini transformasi bisa dikomposisikan. Nah, dari katanya saja komposisi sama transformasi terdiri dari dua kata. Artinya transformasi yang dikomposisikan atau transformasi yang dilakukan beberapa kali. Nah, ilustrasinya seperti ini. Kalau misalkan saya punya A dengan koordinat x, y, kemudian saya transformasikan dengan transformasi yang pertama, dia akan menghasilkan suatu bayangan dong, tentu. Kemudian bayangannya saya transformasikan lagi, menghasilkan suatu bayangan lagi, dan terus sampai ketentuan transformasinya ada berapa gitu. Nah, secara konsep transformasi, yang namanya bayangan itu kan untuk mencari suatu bayangan itu kan kita tinggal melakukan operasi antara matriks transformasi dengan objeknya.
Di sini, untuk menentukan bayangan pertama dari suatu objek yang ditransformasikan, kita harus mengoperasikan matriks transformasi yang pertama dengan objeknya. Nah, kemudian untuk mendapatkan bayangan yang kedua, kita harus mengoperasikan matriks transformasi yang kedua dengan bayangan yang pertama, gitu. Nah, untuk mendapatkan bayangan ketiga, kita harus mengoperasikan antara matriks transformasi yang ketiga dioperasikan dengan bayangan kedua, dan seterusnya, gitu. Nah, kalau kasus komposisi transformasinya itu tidak ada translasi, contoh kayak misalkan rotasi, habis rotasi itu didilatasi, itu kan operasi matriksnya tinggal dikali, jadi agak sedikit lebih, bisa dikatakan agak sedikit lebih gampang untuk mengerjakannya, karena kita bisa melakukan komposisi pada matriks tersebut, gitu. Ingat, dan untuk mengkomposisikannya atau untuk mengoperasikannya harus dari belakang terlebih dahulu. Misalkan suatu titik dirotasi kemudian direfleksi, ya matriks yang harus didahulukan itu ya matriks refleksi dulu baru rotasi, gitu. Makanya di sini tulisnya MT3, kemudian matriks transformasi 2, kemudian lanjut matriks transformasi 1. Makanya di sini untuk mencari bayangan ujung atau bayangan akhir tinggal masukkan aja MKT atau matriks komposisi transformasi dengan objeknya, gitu. Jadi kita tidak mencari per bayangannya. Kalau misalkan kasus komposisi transformasinya itu tidak ada translasi. Sebenarnya kalau misalkan ada translasi bisa, cuma agak sedikit lebih rumit aja prosesnya. Nah, kalau misalkan ada translasi gimana? Ya udah dong, berarti gampangnya kan untuk membuat matriks komposisi transformasinya ya tinggal ganti aja operasi matriksnya dengan menjumlahkan, misalnya seperti ini, matriks transformasi 3 ditambahkan dengan matriks transformasi 2 karena transformasi 2-nya itu berupa translasi. Kemudian dikalikan dengan matriks transformasi 1 karena dia merupakan suatu rotasi misalnya. Apakah kayak gini? Nggak bisa ya, karena di sini dilihat kan, karena di sini matriks transformasi yang kedua itu misalkan translasi itu kan bentuknya itu ordonya itu 2 kali 1 ya, sedangkan ini 2 kali 2, kalau dikalikan pun nggak bisa, gitu. Jadi kalau misalkan kasusnya ada translasi nih, ya alangkah lebih mudahnya dilakukan atau dikerjakan dengan cara seperti ini. Jadi kita harus mencari dulu bayangan yang pertama, kedua, ketiga, gitu, sampai proses atau banyaknya transformasi itu terlewati, gitu. Oke, sekarang kita simak permasalahan berikut ini. Diketahui titik A 3,-2 dipetakan oleh rotasi dengan pusat 0,0 dengan sudutnya itu 180 derajat berlawanan arah jarum jam, kemudian dilanjutkan oleh rotasi dengan pusat 0,0 sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Koordinat akhir titik A itu seperti apa? Nah, perhatikan karena jenis transformasinya itu ada rotasi, kedua-duanya rotasi, berarti kan operasi matriksnya itu dia dapat dikalikan, gitu. Nah, untuk menyelesaikannya bisa pertama kita mencari tahu dulu apa matriks transformasinya. Yang pertama, transformasi yang pertama itu kan ada rotasi nih, maka matriks transformasinya itu ini, karena rotasinya itu 0,0 pusatnya sejauh 180 derajat berlawanan arah jarum jam, maka matriks transformasinya ini. Kalau misalkan lupa, cari manual bisa, kalau misalkan ingat, alhamdulillah. Kemudian matriks transformasi yang kedua, pusatnya 0,0, 90 derajat berlawanan jarum jam, matriks transformasinya seperti ini. Nah, kalau lupa cari sendiri. Ayo gimana? Nah, kalau setelah ketemu ini gimana? Kita bentuk menjadi matriks komposisi transformasi. Ingat, untuk membentuknya itu kita dari transformasi yang terakhir terlebih dahulu. Transformasi yang terakhir itu apa? Perputaran atau rotasi sejauh 90 derajat. Pusatnya 0,0 atau T2. Makanya di sini tulisnya T2, kemudian komposisi dengan T1, gitu. Matriks T2-nya 0, negatif 1, 1, 0, kemudian matriks T1-nya negatif 1, 0, 0 min 1 akan menghasilkan 0, 1 min 1, 0. Nah, setelah ini gimana? Ya udah, berarti kan untuk mencari mencari bayangan akhirnya itu tinggal masukkan aja, operasikan aja antara matriks komposisi transformasi dengan objeknya. Nah, di sini matriks komposisi transformasinya tuh ini 0, 1 nih, negatif 1, 0. Kemudian dengan SY, objeknya XY. Sekarang objeknya itu apa dalam bentuk ini titik, yaitu 3,-2. Ya udah,
perkalian matriks 0 kali negatif 3 0, 1 kali negatif 2 berarti negatif 2, kemudian negatif 1 kali 3 negatif 3, 0 kali negatif 2 0. Jadi hasil akhirnya atau bayangannya itu negatif 2, negatif 3 seperti itu. Nah, permasalahan selanjutnya nih, ada transformasi T adalah komposisi dari pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, kemudian dilanjutkan dengan rotasi dengan pusat 0,0 sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Bayangan dari garis 3X tambah 5Y dikurangi 2 sama dengan 0 oleh transformasi T tersebut mempunyai persamaan. Nah, sudah jelas matriks transformasi T adalah komposisi antara pencerminan dengan rotasi 90 derajat lawan arah jarum jam. Seperti biasa, tentukan dulu matriks transformasi per transformasinya. Yang pertama itu ada T1 atau transformasi yang pertama ada refleksi terhadap Y sama dengan X, sehingga matriks transformasinya itu adalah 0, 1, 1, 0. Kemudian ada transformasi yang kedua yaitu rotasi 90 derajat pusat 0,0 searah berlawanan jarum jam, sehingga matriks transformasinya itu 0, min 1, 1, 0. Sekarang kita tinggal nyari saja matriks T-nya, di mana matriks T itu adalah komposisi dari kedua transformasi ini. Ingat dari transformasi yang terakhir dulu yaitu rotasi 90 derajat, di mana matriksnya itu ini. Kemudian lanjut dengan matriks refleksi Y sama dengan X seperti ini, tinggal dioperasikan, dikalikan 0 kali 0, kemudian ditambahkan dengan negatif 1 kali 1, hasilnya negatif 1, kemudian dioperasikan 0, 0, min 1. Nah, untuk matriks T nya ini, sehingga untuk mencari bayangannya itu tinggal kita misalkan titik A, X, Y adalah sebuah titik yang memenuhi persamaan objek atau persamaan garis yang diberikan. Nah, berarti kan tinggal masukin aja. Berarti untuk mencari bayangan X, Y itu matriks transformasi, komposisi transformasi dikalikan dengan objek, menghasilkan negatif X dan dan Y. Nah, jadi X aksennya itu sama dengan negatif X, di mana menyebabkan X-nya sama dengan negatif X aksen, kemudian Y aksennya sama dengan Y atau tetap. Nah, abis ini gimana? Kita udah punya nilai X sama dengan negatif X aksen dan Y sama dengan Y aksen. Tinggal substitusikan aja ke persamaan yang kita punya atau garis yang kita punya. Nah, ini kalau misalkan nilai ini kita substitusikan ke sini, dia akan menghasilkan bayangan yang dimaksud gitu. Tinggal X-nya disubstitusikan jadi negatif X aksen dan Y-nya jadi Y aksen, dikurangi 2. Nanti hasil bayangan akhirnya itu negatif 3X ditambah 5Y dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi ini bayangan yang dimaksud. Oke, permasalahan berikutnya ada garis Y sama dengan negatif 3X tambah 1, kemudian diputar sebesar 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam dengan pusatnya 0,0. Kemudian hasilnya didilatasikan lagi dengan skala 3, pusatnya 0,0. Nah, tentukan persamaan bayangannya. Seperti biasa, kita cari tahu dulu atau tentukan dulu matriks transformasinya dari transformasi yang pertama, yaitu ada transformasi rotasi dengan pusat 0,0 sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan matriks transformasinya seperti itu. Kemudian transformasi yang kedua yaitu dilatasi, pusatnya 0,0, skalanya 3, maka matriks transformasinya seperti ini. Nah, habis ini ngapain? Kita tinggal cari aja matriks komposisi transformasinya. Kita kan udah tahu nih bahwa operasi antara matriks transformasi rotasi dengan matriks transformasi dilatasi itu kan dikalikan. Berarti kan kita akan mudah mencari matriks komposisi transformasinya. Tapi jangan lupa nih, disusun dari yang belakang terlebih dahulu, yaitu T2 atau transformasi yang kedua, baru ke T1. Nah, matriks transformasi yang keduanya, matriks dilatasi 3, 0, 0, 3. Kemudian matriks transformasi yang pertama, yaitu dari rotasi 0, min 1, 1, 0. Kalau dikalikan hasilnya ini gitu. Terus gimana untuk mencari bayangannya? Seperti biasa, ambil salah satu titik yang memenuhi persamaan garis. Kemudian titik itu dioperasikan dengan matriks T atau matriks komposisinya, akan menghasilkan bayangan yang dimaksud. Nah, ini bayangan yang dimaksud, ini matriks T-nya, ini X, Y-nya atau titik yang kita misalkan. 0 kali X, 0 ditambahkan negatif 3 kali X. Negatif 3 kali Y, jadinya negatif 3Y. Kemudian 3 kali X itu sama dengan 3X, tambahkan 0 kali Y sama dengan 0, berarti negatif 3Y
negatif 3x. Jadi x aksennya itu sama dengan negatif 3y, yang dimana berarti y-nya itu sama dengan negatif x aksen per 3. Kemudian y aksennya sama dengan 3x, dimana x-nya itu sama dengan y per 3. Nah, dengan mensubstitusi nilai x dan y dari ini ke persamaan ini, kita akan dapat bayangannya. Persamaannya itu y sama dengan negatif 3x tambah 1, y-nya substitusi dengan negatif x aksen per 3, kemudian x-nya kita substitusi dengan y aksen per 3. Tinggal di kedua ruas dikali 3, biar per 3 nya hilang, jadi negatif x dikurang sama dengan negatif 3y tambah 3. Ini bayangannya, atau kalau misalkan dalam bentuk sama dengan 0 seperti ini gitu. Permasalahan selanjutnya, ada sebuah kurva y sama dengan x kuadrat tambah 3 didilatasikan dengan skala 2, pusatnya 0,0, kemudian dilanjutkan dengan dirotasikan dengan pusat 0,0 dan sudut 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Tentukan bayangan kurva tersebut. Nah, transformasinya itu ada dilatasi yang pertama, kemudian maka matriksnya seperti ini, kemudian dilanjutkan dengan rotasi 0,090 derajat berlawanan jarum jam, matriksnya kayak gini. Nah, sekarang karena operasinya itu dua-duanya perkalian, ordonya sama nih, 2 kali 2, bisa dong dibentuk komposisi transformasi seperti ini. Ingat dari belakang, berarti kan T2 dulu atau rotasi dulu, kemudian baru T1. Maka matriks transformasi komposisi transformasinya ini matriks rotasi atau rotasi 0,90 derajat, 0 min 1 1 0. Kemudian ini matriks dilatasi pusat 0,0 skala 2. Ada 2 0 0 2, kalau dikalikan hasilnya adalah 0 negatif 2 2 0. Nah, seperti biasa untuk mencari bayangannya, karena ini kurva, kita ambil salah satu titik. Misalkan dia adalah titik yang memenuhi kurva yang dimaksud. Tinggal kita cari bayangan dari titik ini menggunakan atau melakukan operasi dengan matriks komposisi transformasinya. Nah, matriks komposisi transformasinya apa? Ini nih, 0 negatif 2 2 0, kemudian dioperasikan dengan objek atau titik yang kita misalkan x, y, sehingga mendapatkan hasil negatif 2y 2x. Nah, x aksennya sama dengan negatif 2y, dapatkan y nya sama dengan negatif x aksen per 2. Kemudian y aksennya itu sama dengan 2x, maka x nya sama dengan y aksen per 2 gitu. Pinter. Nah, sekarang kalau udah punya gini, ya kita tinggal substitusikan aja ke objek yang kita punya, yaitu kurva, maka dia akan mendapatkan bayangan yang dimaksud. Sekarang y sama dengan x kuadrat tambah 3, y nya kita substitusikan nilai baru, yaitu negatif x aksen per 2, kemudian sama dengan x nya itu sama dengan y aksen per 2 dikuadratkan ditambah 3. Oke, sekarang ini karena tidak kuadrat, ya udah tinggal keluarin aja dari kurung. Ini y aksen kuadrat, 2 nya kita kuadratkan jadi 4 tambah 3. Nah, agar kedua ruasnya ini tampilannya tidak ada penyebutnya, atau 2 sama 4 nya kita kali 4 aja gitu kan. Negatif x aksen per 2 kali 4 jadi negatif 2x aksen, kemudian ini 4 nya berarti hilang, y aksen per 2 ditambah 3 kali 4 12. Nah, jadi bayangan akhirnya itu kalau misalkan kita mau bentuk ke x sama dengan ini, akan sama dengan ini, yaitu x sama dengan y kuadrat negatif y kuadrat tambah 12 per 2. Jadi yang tadi bentuk kurvanya itu ya sama dengan seperti ini, akan berubah menjadi seperti ini gitu. Oke, sebagai ilustrasi dari permasalahan yang tadi, ya ini kan kurvanya nih, y sama dengan x kuadrat tambah 3 itu kurvanya seperti ini. Tadi transformasi yang pertama itu kita melakukan dilatasi terlebih dahulu. Nah, dilatasinya itu nanti bentuk kurvanya akan seperti ini. Jadi dia agak melebar, lebih melebar, dan pusatnya pun berubah, yang tadinya 3 jadi 6, karena kan tadi 2 kali 2 ya, 2, skalanya 2, pusatnya 0, jadi dia naik 2 kali lipat dari 3 jadi 2. Kemudian tinggal kita rotasi sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam, berarti kan dia ke kiri nih. Jadi kurvanya itu dari sini nih, dari atas ini yang dilatasi ini, kemudian ditarik sampai sini. Nah, jadi bentuk akhir kurvanya itu nanti seperti ini gitu. Yang tadinya terbuka ke atas, jadi dia terbuka ke kiri gitu. Nah,
penyampaian materi mengenai komposisi transformasi telah selesai. Tadi kita udah bahas mengenai komposisi transformasi dan juga beberapa contoh permasalahannya. Sekarang kita ada di tahap akhir, yaitu mengenai review atau rangkuman. Nah, untuk reviewnya perlu diingat yang namanya konsep transformasi atau komposisi transformasi maupun transformasi itu sendiri sebenarnya pokoknya itu ada 3, yaitu adalah hasil, matriks transformasi, sama objek gitu. Jadi untuk menemukan suatu hasil kita harus cari tahu dulu nih matriks transformasinya seperti apa dan objeknya apa, kemudian tentukan operasinya kayak gimana gitu. Nah, untuk komposisi transformasi itu kan sebenarnya kita melakukan beberapa kali transformasi. Ini harusnya transformasi nih, typo. Beberapa kali transformasi seperti di sini. Titik AX, Y kita transformasikan menjadi A aksen. Kemudian A aksen ini kita transformasikan menjadi A double aksen. Terus kita transformasikan jadi A triple aksen. Nah, konsepnya itu seperti ini. Ini harus diingat banget gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di ilustrasi ini, nah untuk mendapatkan A triple aksen atau A2 aksen atau A berapapun itu ya kita harus melakukan operasi antara matriks transformasinya tapi dari belakang. Karena ini kan T3, T2, T1. Nah, ini MT3 atau matriks transformasi yang kedua dioperasikan dengan matriks transformasi yang kedua. Kemudian dioperasikan lagi dengan matriks transformasi yang pertama, lalu dioperasikan lagi dengan objeknya. Nah, kalau misalkan transformasinya itu translasi, maka operasinya ditambah gitu. Kemudian kalau misalkan refleksi, rotasi, dan dilatasi, dia operasinya dikali karena ordernya 2x2, sedangkan ini 2x1, jadi dia cuma ditambah sendiri gitu. Nah, ini harus diperhatikan lagi. Kalau misalkan komposisinya itu satu jenis transformasi, contoh kayak misalkan translasi nih, lanjut lagi translasi, itu kan nggak masalah nih, kalian tinggal tambahkan aja udah matriks transformasinya, berarti tambah, kemudian tambahkan dengan objek. Kemudian kalau misalnya rotasi, lanjut rotasi pun gampang ya, matriks rotasi yang pertama apa, yang kedua apa, kemudian misalkan kita komposisikan dulu, boleh, mau lu kerjakan satu-satu pun boleh gitu, dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi perhatian khusus kalau misalkan komposisinya beda jenis transformasi. Seperti apa kalau misalkan rotasi, lanjut dilatasi, lanjut refleksi. Nah, untuk kasus yang pertama, karena transformasinya itu ada rotasi, dilatasi, dan refleksi, sebenarnya ini agak gampang atau agak mudah untuk diselesaikan, karena kan antara matriks ketiga transformasi ini operasinya adalah perkalian, jadi lebih memungkinkan untuk dikerjakan menggunakan konsep komposisi transformasi dengan membentuk matriks komposisi transformasinya. Tapi kalau kasusnya adalah seperti rotasi, lanjut translasi, nah ini agak sulit atau membutuhkan sedikit energi jika dikerjakan dengan menggunakan konsep komposisi transformasi dengan membentuk matriks komposisinya gitu. Jadi salah satu solusi yang menurut saya paling mudah untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah kita dengan melakukan transformasinya satu-satu. Misalkan ya, kalau misalkan diperintahkannya rotasi terlebih dahulu, rotasi, kemudian lanjut translasi gitu. Nah, sekian pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Jangan cepat puas dan terus tetap berlatih, cari soal-soal lagi di internet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.